welcome to Gudan Cerita Channel. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Ya, di ini, perdana channel ini akan membahas tentang alur cerita drama series Turki berjudul Early Bird yang diperankan oleh pacar saya, si ganteng Kan Yaman. Saya sendiri termotivasi untuk membuat alur cerita ini karena susah sekali mencari series kesukaan saya ini dalam subtitle Indonesia. Ya, kalau kalian suka silahkan disimak. Saya akan lanjutkan secara rutin episode selanjutnya jika respon penonton bagus. Oke, selamat menonton. Check this out. Rekencikus episode 9. Zan dan Arzu bingung karena mereka saling mencari sepanjang hari tapi tak bertemu. Sanem menjelaskan pihak hotel mungkin membuat kesalahan karena banyaknya kegiatan. Zan mempersilahkan Arzu masuk. Sanem heran kenapa tidak di ruang meeting saja, tapi akhirnya membukakan pintu. Mereka mulai bicara tapi Sanem menyela. Sanem sadar dan segera tawarkan minum disertai penjelasan bahwa Arzu akan dehidrasi jika sedikit pun tak minum air putih. Arzu minta bicara berdua. Mereka pun ke balkon. Zan bilang maksud tujuannya tapi Arzu menyela itu tak penting, mereka akhirnya bersama. Sanem melakukan apapun untuk tahu urusan mereka tapi keduanya seperti tak ingin diganggu. Ia akhirnya pergi, menguping, tapi tak dapat dengar semuanya. Arzu bersyukur tak ada paparazzi, jati mereka tak akan sebabkan skandal karena Zan bujangan yang banyak diincar dan Arzu model terkenal. Pasti akan heboh. Zan heran kenapa mendadak Arzu bekerja dengan Aileen, kenapa membatalkannya? Karena sebelumnya Arzu menyetujui kontrak mereka. Arzu tanya apa Zan mengambil alih perusahaan. Yang dijawab Zan iya, hanya sementara. Arzu tak menyangka Zan seorang bos besar sekarang. Ternyata Aileen mengancam Arzu. Zan minta Arzu cerita agar mereka bisa cari solusinya. Aileen gunakan foto di masa sekolahnya saat ia gendut, berjerawat. Bagaimana jika foto itu menyebar di sosial media? Pasti akan jadi skandal. Zan beri saran agar Arzu mempostingnya sebelum keduluan Aileen dengan caption yang positif. Arzu ragu, tapi melakukannya. Arzu memeluk, memuji Zan jenius. Sanem tak senang, segera keluar. Sanem hubungi Emre, karena sinyal buruk Sanem naik ke kursi. Emre bilang lakukan apapun caranya untuk jauhkan mereka. Arzu senang karena ucapan Zan benar. Respon netizen sangat bagus. Arzu tawarkan Zan untuk mengambil fotonya. Zan bilang ia bukan fotografer fashion. Sanem kembali masuk menginterupsi mereka, yang tak lama kembali pergi karena usahanya gagal. Arzu terus memohon, ini investasi panjang yang bagus di masa depan, setidaknya Zan harus pikirkan tentang perusahaannya. Zan akhirnya mengiyakan. Arzu pun mengajak makan malam untuk rayakan hal itu yang disetujui Zan. Sanem pergi dengan kesal. Ia pecahkan alarm kebakaran dengan sengaja. Yang kali ini berhasil membuat semua tamu keluar berhamburan termasuk Zan dan Arzu. Arzu panik lari dahulu. Zan tanya siapa yang aktifkan itu. Sanem tak tahu tapi pasti ada api makanya seseorang mengaktifkannya. Zan malah tersenyum tanya apa Sanem lapar. Sanem jawab iya. Zan akan diner dengan Arzu, jika Sanem lapar bisa pesan ke pelayan hotel. Sanem tolak. Ia tak ingin mati terbakar di kamar dan ada restoran yang ia inginkan. Ia pun lari. Sanem masuk ke air. Ada Zan yang menyusul. Zan bilang tak ingin menunggu lama lagi. Sanem jawab tapi Zan menyetopnya. Sanem bilang ini pasti mimpi. Ini memang mimpi, jawab Zan. Sanem sadar dari hayalannya, lanjut berjalan. Arzu sangat senang akhirnya mereka bisa diner. Zan tanya haruskah mereka pesan makanan? Tentu Arzu tak memesannya karena diet. Zan pun ikut melewatkannya, hanya pesan minuman. Arzu kembali berbincang tentang minuman. Zan hanya melamun teringat tentang Sanem. Sanem sedang makan saat Zan datang. Sanem heran. Zan bilang dinernya hanya sebentar. Zan tertarik dengan yang dimakan Sanem. Sanem bilang ini sarden. Makanya pun dengan tangan karena mereka tak berikan garpu. Apa Zan bisa? Zan memberi perhatian pada Sanem. Sanem tersipu. Zan ikut memesan.
Mereka makan malam sambil bercanda. Usai makan, mereka berbincang di pantai. Sanem juga bilang mimpinya untuk tinggal di Galapagos dan menulis novelnya. Apa Sanem tahu di sana tempat hidup albatros? Tanya Zan. Tentu Sanem tahu. Sanem masih tersipu seperti remaja. Itu sangat manis, ucap Zan. Zan menyampirkan jaketnya pada Sanem. Sanem bilang Zan pria yang gentle. Tapi kenapa ia memecat Layla? Zan menyanggahnya, investigasi butuh waktu lama. Ya, Zan selalu melakukan sanaknya pada seseorang, ucap Sanem. Zan bilang Sanem seperti sedang menggerutu. Sanem bilang tahu sebenarnya maksud kedatangan mereka ke hotel ini. Zan akhirnya bilang mulai sekarang, ini hanya tentang bisnis, lalu berdiri untuk pulang. Lihat postingan terbaru Arzu, Aileen marah besar. Rencananya gagal, Sanem khawatir ia akan dipecat Emre. Emre tak memecatnya tapi tak ingin kesalahan-kesalahan lain terjadi lagi. Sanem tawarkan diri menyetir, Zan menolaknya. Mereka pun pulang. Sanem tertidur, Zan bangunkan Sanem. Sanem terkejut Zan tahu rumahnya. Ternyata Zan telepon ibunya Sanem. Sanem tak habis pikir. Tetangganya melihat penasaran saat Sanem diantar pria. Ibu Sanem sapa Zan yang lalu turun dari mobil. Berterima kasih telah mengantar Sanem. Lalu mulai dari Aihan, Melahat bahkan Musafir datang. Musafir terang-terangan menyindir dan mengejek Zan. Sanem jelaskan jika Zan berhadapan dengan mimpi buruknya selama ini. Musafir bicara pada Zan, bosnya Sanem jika Sanem nanti tak perlu kerja usai menikah dengannya. Mevkip bilang Musafir lebih baik diam. Mevkip tawarkan Zan masuk, tapi Sanem cegah. Zan harus pulang karena besok akan kerja lagi. Zan pamit lalu pergi. Sanem bubarkan tetangganya dan masuk ke rumah. Sanem dihadang ibunya yang penasaran hubungan mereka. Sanem bilang hanya bisnis, tapi ibunya tak percaya. Sanem pergi menghindar. Besoknya Sanem racik sendiri bunga liar yang didapat kemarin. Ia beri nama Agfa. Sementara itu, Zan sibuk membersihkan kameranya untuk syuting nanti. Asap hebohkan syuting, Arzu panik. Zan tanya maksud Sanem. Ia bakar kopi untuk hilangkan lalat atas permintaan Arzu, karena tugas Sanem sebagai asistennya. Arzu lari dikejar Sanem. Sanem dihampiri pria saat tunggui Arzu. Mereka berbincang. Sanem tanya hal jenggot dan pesta ulang tahun perusahaan hingga pria itu minta nomornya. Lalu Zan memanggilnya. Ini sedang kerja, bukan waktunya ngobrol dan tukar nomor, kau tegur Zan. Lalu Zan minta Sanem cek Arzu. Sanem bukannya menabur bunga tapi malah melemparnya karena kesal pada Arzu. Arzu juga ikut kesal. Sanem sedang asik merangkai mahkota bunga sendiri. Bukannya diminum, Arzu minta dibuatkan minuman aneh lagi. Sanem bilang seorang puteri tidak akan pernah puas. Zan datang. Tanya dari mana Sanem dapatkan sesuatu di kepalanya. Sanem jawab buat sendiri sambil dilepas. Zan cegah. Sanem terlihat manis. Katanya, bersambung.